Perkenalkan, nama saya Marcelinus Orlando Kevin, NIM E1032210117. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah singkat lahirnya birokrasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Birokrasi Pemerintahan Indonesia. Oke, awal mula istilah birokrasi itu muncul kapan dan bagaimana? Nah, birokrasi merupakan suatu fenomena yang sudah ada sejak abad ke-19. Istilah birokrasi mulai diperkenalkan oleh filosof asal Perancis, yaitu Baron de Grimm dan Vincent de Journay, dari asal kata bureau, yang berarti kantor atau meja tulis. Melalui suratnya tertanggal 1 Juli 1764, Baron de Grimm merujuk gagasan dari Journay yang mengeluhkan bagaimana pelayanan dari pemerintahan yang ia dapat pada saat itu. Journay menyebutkan bahwa kecenderungan itu merupakan sebagai suatu penyakit yang disebutnya sebagai beromania. Nah, sejak munculnya gagasan dari Journay tersebut, istilah birokrasi mulai dipergunakan dan diadopsi secara luas dalam kamus politik di Eropa selama kurang lebih 18 abad. Kemudian masuk juga ke dalam kamus Prancis mendefinisikan bahwa birokrasi sebagai kekuasaan pengaruh dari pimpinan atau dari atasan dan staf biro pemerintahan. Kemudian pada mulanya istilah birokrasi ini juga digunakan untuk merujuk pada sistematika atau sistem urut kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi. Nah, di sini saya mengambil beberapa pendapat para ahli mengenai birokrasi. Yang pertama, pendapat dari Max Weber. Max Weber mendefinisikan birokrasi sebagai suatu hierarki yang ditetapkan secara jelas, di mana pemegang kekuasaan kantor mempunyai fungsi yang sangat spesifik dan mengoptimalisasikan atau menerapkan aturan universal dalam semangat impersonalitas yang formalistik. Kemudian saya mengambil pendapat dari Jokoro Amitjo tahun 1984. Beliau mengutip pendapat dari Fritz Marx. Beliau mengemukakan bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern atau pemerintahan saat ini dalam pelaksanaan berbagai tugas yang bersifat spesialis atau bersifat khusus yang dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khusus juga, atau sistem administrasi yang khusus. Kemudian mengutip dari Blau dan Mayer, Dwijowijoto 2004 dijelaskan bahwa birokrasi merupakan suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas potensial terhadap hal baik dan buruk dalam instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar. Nah, dengan definisi dari para ahli tersebut bisa kita tarik kesimpulan atau kita simpulkan bahwa birokrasi tersebut merupakan suatu prosedur yang efektif dan efisien yang didasari oleh teori-teori dan aturan yang berlaku, serta memiliki spesialisasi suatu tujuan yang telah disepakati oleh suatu organisasi, instansi, maupun lembaga pemerintahan. Konsep birokrasi secara umum, pemerintah sebagai pelaksana birokrasi yang tidak bisa terlepas dari pelayanan publik. Karena termasuk di dalam organisasi yang formal, tetap dalam pelaksanaan di lapangan kerap kali birokrasi dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mengulur waktu atau bertele-tele. Di setiap negara, pelaksanaan birokrasi tidak sama atau berbeda. Ini tergantung dari sistem pemerintahan yang dianut suatu negara modern. Kehadirannya tidak bisa dihindari. Dalam dunia pemerintahan, konsep birokrasi dimaknai sebagai suatu proses sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme sistem kerja yang lebih teratur, pasti, dan mudah. Nah, itulah
sejarah singkat bagaimana istilah birokrasi itu muncul di dalam lembaga pemerintahan. Mohon maaf jika ada salah kata. Itulah yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.